salam, dan bahagia. Saya Julianti Sampetambing, CGP Angkatan 10 dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 yaitu koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pendidikan hakikatnya yaitu menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan, proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Trilogi dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang pertama, Ingarso Sumtolodo, artinya seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, artinya seorang guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri peserta didik untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya seorang guru harus memberi dorongan atau motivasi kepada peserta didiknya. Filosofi pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara yaitu olah hati, olah pikir, olah rasa dan karsa, dan olahraga. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Biasanya saya juga hanya melihat nilai murid dari aspek kognitifnya saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga menganggap murid sebagai objek pembelajaran sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Saya juga tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham atau belum dari materi yang sudah saya berikan. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, apa yang saya lakukan itu tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi ada aspek sosial, budaya, afektif, psikomotor, dan spiritual. Murid bukanlah objek saja tetapi subjek pembelajaran, di mana peserta didik dapat berekspresi, mengutarakan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Yang dapat segera saya terapkan yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Yang keempat, menggali karakter dan latar belakang murid dengan menjalani komunikasi yang baik dengan peserta didik. Demikian pemaparan saya, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih.